warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak kelas 1, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, tonton terus videonya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu kisah para nabi. Nah, namun terlebih dahulu seperti biasa, kita berdoa bersama, doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 1, agar lebih semangat lagi sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah, kali ini kita akan belajar tentang kisah-kisah para nabi. Nabi siapa, Bu? Nah, yang pertama kita akan belajar kisah Nabi Adam. Yang kedua, kita akan belajar kisah Nabi Idris. Yang ketiga, kita akan belajar Nabi Nuh. Dan yang terakhir, kita akan belajar Nabi Hud alaihissalam. Sebelum lanjut ke materi, Ibu kasih satu pertanyaan dulu buat anak-anak. Iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Hayo, ada yang tahu? Ya, betul. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Anak-anak kelas 1, yang pertama kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan malaikat, jin, iblis untuk apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena iblis merasa bahwa dirinya lebih mulia. Iblis merasa bahwa dia kan diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oleh karena itulah iblis merasa dirinya lebih mulia. Setelah kejadian itu, Allah pun mengusir iblis dari surga. Iblis pun dendam, iblis marah kepada Nabi Adam, dan iblis berniat akan menggoda Nabi Adam supaya apa? Supaya Nabi Adam berbuat dosa, sampai pada akhirnya Nabi pun ikut diusir dari surga. Di dalam surga, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Di surga, mereka diperbolehkan makan semua makanan yang ada di situ, kecuali satu. Apa itu? Buah khuldi. Nah, ketika iblis mengetahui hal itu,
Kemudian iblis pun menggoda Nabi Adam agar memakan buah khuldi tersebut. Iblis membujuk, merayu, dan menipu Nabi Adam dan Siti Hawa tentunya, sampai pada akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun terbujuk dan memakan buah khuldi. Anak-anak, atas kejadian itu kemudian Allah mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Mereka berdua diturunkan ke bumi. Ketika itu bumi masih gersang dan sangat panas. Nabi Adam terpisah jauh dengan Siti Hawa. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat, mohon ampun dan terus berdoa. Mereka berdua menyesali perbuatannya karena terbujuk rayu oleh rayuan iblis. Allah pun menerima taubat serta doa Nabi Adam dan Hawa. Kemudian mereka bertemu kembali di Bukit Gersang di Jazirah Arab. Nabi Adam dan Hawa bersyukur sekali atas perjumpaan itu. Lalu Nabi Adam dan Hawa pun membangun rumah dan mereka dikaruniai 4 orang anak. Siapa itu? Qabil, Habil, Iklimah, dan Labuda. Anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah, keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Adam adalah segera bertobat jika telah melakukan kesalahan. Anak-anak, tirukan di rumah ya. Anak-anak yang solih dan solihah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Yang kedua yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam. Nah, setelah Nabi Adam meninggal dunia, umat Islam dipimpin oleh Nabi Syis. Namun setelah Nabi Syis meninggal dunia, umat Islam tidak lagi mendapat bimbingan hingga akhirnya akhlak mereka semakin lama semakin rusak. Maka dari situlah kemudian Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu Nabi Idris sangat pandai menunggang kuda. Nah, pada saat itu sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Nabi Idris juga pandai menulis dan pandai menjahit. Nah, Nabi Idris kemudian mendapatkan lembaran kitab dari Allah. Di dalamnya berisi tentang ajaran kebenaran. Supaya apa? Supaya umat-umat Nabi Idris berakhlak mulia. Nah, ketika Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Idris diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi surga dan neraka. Lalu akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang paling mulia di surga. Nah, anak-anak kelas 1, kira-kira apa ya keteladanan yang patut kita tiru dari kisah Nabi Idris tadi? Ya, betul. Nabi Idris adalah nabi yang patut kita tiru dengan kepandaian dan kesabarannya dalam membimbing umat menuju jalan yang benar. Ya, jadi kita harus meniru kepandaiannya dari Nabi Idris. Kita harus jadi anak yang pandai, rajin belajar di rumah dan rajin berlatih. Kemudian kita juga harus jadi orang yang sabar seperti Nabi Idris. Nabi Idris sabar dalam membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Anak-anak kelas 1, selanjutnya kita akan belajar tentang Nabi Nuh. Nah, setelah Nabi Idris tadi meninggal dunia, Allah kemudian mengutus Nabi Nuh dan memberikannya wahyu kenabian. Ketika Nabi Nuh datang kepada umatnya, umat Nabi Nuh sangat buruk akhlaknya. Mereka menyembah patung berhala dan berperilaku yang tercela dan zalim. Nah, Nabi Nuh mengajak umatnya untuk kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah. Namun apa yang terjadi anak-anak? Umat Nabi Nuh menolak.
Bahkan tidak segan-segan mereka menghina Nabi Nuh. Mereka, umat-umat Nabi Nuh tadi, berusaha untuk menggagalkan dakwah dan ajakan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah agar umatnya selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Nuh. Hati dan pikiran umatnya sudah betul-betul tertutup rapat, tidak ada lagi harapan umatnya untuk beriman. Nah, setelah berusaha sedemikian rupa, akhirnya Nabi Nuh pasrah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk apa? Untuk membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya pun akhirnya pelan-pelan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal, terutama kayu ya. Dan mereka mulai merakit kapal sedikit demi sedikit. Ketika sedang membuat kapal, apa yang terjadi dengan umat Nabi Nuh? Umat Nabi Nuh yang tidak beriman, mereka mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya, bahkan mereka menyebut Nabi Nuh gila. Anak-anak kelas 1 yang soleh dan solehah, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah kapal besar Nabi Nuh dibuat, Nabi Nuh menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyambut banjir yang besar. Nabi Nuh dan pengikutnya disuruh bersiap-siap. Nabi disuruh mengangkut 2 pasang hewan dari setiap jenis hewan untuk dimasukkan ke dalam kapalnya. Banjir besar pun datang. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menaiki kapal. Namun, ada sebagian pengikut atau umat Nabi Nuh yang menolak naik kapal. Mereka lebih memilih untuk menaiki bukit atau gunung yang lebih tinggi. Mereka berpikir dengan menaiki gunung, mereka akan selamat dari banjir. Nah, padahal banjirnya tadi mencapai puncak bukit dan gunung. Maka berlayarlah kapal Nabi Nuh, dan Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Orang yang tidak mau beriman, mereka musnah, terbawa oleh arus banjir, termasuk anak Nabi Nuh sendiri. Siapa itu? Kan'an. Nah, setelah beberapa lama banjir pun surut. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal, dan mereka tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Allah atas pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kelas 1 yang soleh dan solehah, apa keteladanan yang bisa kita peroleh dari kisah Nabi Nuh tadi? Ya, keteladanan yang bisa kita peroleh dari kisah Nabi Nuh yaitu ketegasan, kesabaran, dan keteguhannya dalam membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita lanjut lagi materinya ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Siapa itu? Yaitu keturunan pengikut Nabi Nuh yang selamat. Perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang sangat subur. Sesudah Nabi Nuh wafat atau meninggal dunia, manusia mulai enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari nikmat Allah, padahal Allah sudah memberikannya nikmat yang sangat banyak berupa tanah yang subur. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Atas dasar itulah kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk membimbing mereka. Nah, anak-anak, Nabi Hud mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, menjalankan semua perintah Allah,
dan menjauhi semua larangan Allah. Namun apa yang terjadi? Ketika Nabi Hud memperingatkan umatnya, mereka malah durhaka kepada Allah. Bahkan mereka mengejek dan menyebut Nabi Hud itu gila. Nah, kemudian Allah memberikan azab kepada mereka berupa siksaan yang pedih. Apa itu, Bu? Yaitu Allah memberikan kekeringan yang dahsyat. Kebun-kebun milik mereka menjadi kering, bahkan sampai terbakar, dan tanaman serta ternak mereka semuanya pada mati. Apakah dengan Allah memberikan kekeringan yang sangat panjang itu kemudian kaum Ad bertobat? Jawabannya tidak. Kaum Ad tetap tidak mau bertobat, anak-anak. Mereka malah semakin sombong. Kemudian Allah menimpakan azab lagi, yaitu dengan diserang oleh gumpalan awan yang panas, angin yang kencang, dan bunyi gemuruh yang mematikan. Angin kencang itu bertiup selama 8 hari 8 malam. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu ya. Kemudian pengikut atau kaum Ad yang tidak mau beriman kepada Allah pun akhirnya binasa. Nabi Hud dan pengikutnya yang mau beriman kepada Allah selamat atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah keadaan semuanya kembali normal, kemudian kaum Hud dan umatnya berhijrah ke kampung atau ke negeri seberang untuk membuat atau membangun masyarakat baru. Nah, sampai sini anak-anak paham? Kira-kira berdasarkan kisah tadi, keteladanan apa yang bisa kita ambil atau yang patut kita tiru? Ya, betul. Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud adalah kegigihannya dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian amalkan atau tirukan di rumah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.